Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini, SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Devaradam. Suara tangis bayi memecah, membuat bahagia keluarga yang baru saja dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Verti. Begitupun keluarga sahabatnya yang dikaruniai seorang bayi wanita. Namun, nasib buruk menimpa ayah Verti, hingga ia dibunuh secara keji dan tak lama disusul oleh kematian istrinya. Hingga Verti tumbuh besar oleh keenam kakak perempuannya yang sangat menyayanginya dengan tulus. Peci, kakak perempuan Verti yang sejak dulu merawat Verti merasa khawatir bila Verti mengalami sesuatu hal yang buruk. Verti sudah dianggap anak bagi Peci setelah kedua orang tua mereka telah meninggal. Hingga sang suami pun menganggap Verti seperti putra kandung baginya. Verti membantu seorang aktivis wanita yang mendemo sebuah toko minuman beralkohol. Hingga polisi pun menegurnya. Tapi Verti mengancam polisi tersebut untuk menuntutnya balik karena ia menerima suap dan menikmati minuman di dalam toko minuman tersebut saat demo penutupan toko itu sedang dilakukan. Hingga polisi itu mau tidak mau mendukung Verti untuk menutup toko minuman tersebut. Verti mendapat pekerjaan sebagai asisten pengacara di sebuah persidangan hingga semua kakaknya mengantar Verti ke pengadilan. Verti pun kembali bertemu dengan Madu, seorang aktivis wanita yang ia temui tempo lalu. Tiba-tiba terjadi perkelahian antara dua geng yang menguasai Madurai. Namun semua kakak Verti memegangi Verti untuk tidak ikut campur dalam perkelahian kedua geng tersebut. Hingga salah satu menusuk korban sampai tewas. Sampai di rumah, semua kakaknya menasihati Verti untuk lebih bersikap acuh kepada sesuatu yang terjadi di hadapannya, untuk menghindari bahaya yang terjadi pada diri Verti. Mereka mengatakan kalau korban yang dibunuh adalah salah satu Ganesan, orang yang ditakuti oleh semua orang di Madurai dan menguasai Madurai selama 40 tahun. Dan pembunuhnya adalah Kailaya. Ia pun meminta perlindungan pada polisi. Kembali, anak buah Daivam putra Ganesan berbuat ulah bersama teman-temannya. Mereka merekam para pengunjung wanita dan mengejeknya. Namun salah satu pengunjung wanita itu berani dan langsung menampari Daivam, hingga perbuatannya menjadi viral di berbagai sosial media dan mendapat dukungan penuh karena membela harga diri wanita lainnya. Namun, nasib buruk menimpa wanita yang berani tersebut karena ia menghilang dan dikabarkan telah diculik oleh anak buah Daivam hingga saat ini wanita belum diketemukan. Semua kakak Verti bertujuan mencarikan jodoh untuk Verti. Tapi ia mengatakan telah mencintai seorang wanita cantik bernama Madu. Hingga ia memberitahu mereka sosok Madu yang sangat ia kagumi. Semua kakak Verti datang ke tempat bakti sosial yang digelar Madu dan melihat Madu secara langsung. Mereka langsung memberikan restu pada Verti untuk bisa mendekati Madu. Setelah mendapat restu dari semua kakaknya, Verti memberanikan diri
mendekati Madu dan mengatakan perasaannya kepada Madu. Tanpa diduga, Madu langsung menerima pernyataan cinta Verti karena ia juga mencintai Verti saat pertama kali melihatnya. Wanita yang diculik pun dibebaskan di sebuah pusat perbelanjaan. Namun, ia mengalami gangguan mental dan merasa ketakutan bila bertemu dengan orang lain hingga ayahnya menemukannya menangis meratapi nasib putrinya. Saat ia memeluk putrinya, seseorang merekam dan kembali memviralkannya hingga semua orang yang melihat video merasa simpati. Sementara Muna dan Devina yang melakukan hal itu tertawa terbahak-bahak sambil menikmati alkohol di tangan mereka. Madu yang melihat ayah Vanita menangis di pusat perbelanjaan sambil memeluk Vanita mencoba membantunya mencari keadilan. Namun saat mereka mengadukannya ke kantor polisi, semua anggota polisi yang sudah tunduk dengan ganesan tidak menghargai aduan yang diberikan oleh kedua orang tua Vanita dan juga Madu. Merasa tidak mendapatkan keadilan, Madu mengajak mereka menemui Verti ke kantornya. Sesampainya di kantor Verti, kedua orang tua Verti diminta untuk menceritakan semua yang menimpa Vanita. Ayah Vanita menceritakan kalau putrinya diculik, kemudian disuntiki obat-obatan terlarang hingga ia mabuk. Kemudian ia mendapat perlakuan yang sangat keji yang dilakukan secara bergilir oleh anak buah Dayfam dan juga Muna, hingga mereka bosan kemudian membebaskannya begitu saja. Verti langsung mendatangi markas Dayfam dan langsung menghajar mereka satu persatu. Ia mengancam Dayfam akan membawa kasus ini tetap ke jalan pengadilan dan akan menyeret mereka masuk ke penjara. Semua kakak Verti merasa khawatir. Apa yang dilakukan oleh Verti akan membahayakan dirinya karena Dayfam adalah putra Gaisan. Tapi Verti tetap akan membela Vanita karena ia tidak ingin ada wanita-wanita lain setelah kejadian ini. Keesokan harinya, Verti telah bersiap untuk ke pengadilan. Ia menunggu kedua orang tua Vanita di seberang jalan. Saat mereka datang, Verti segera menyambut mereka dan berusaha menyeberangkan mereka. Tapi tiba-tiba, sebuah mobil melaju dengan cepatnya, sengaja menabrak kedua orang tua Vanita hingga mereka terpental dan mengakibatkan darah keluar deras dari tubuh mereka dan mereka pun tidak bisa diselamatkan. Verti yang melihat jeep pelaku penabrakan kedua orang tua Vanita langsung mengejarnya. Menyadari Verti mengejar mereka dengan cepat, mereka melajukan jeep mereka dengan sangat kencang dan langsung menghindari Verti. Setelah sampai di tempat sepi, mereka berencana menabrak Verti hingga memutarbalikkan jeep mereka, tapi Verti tidak menghindar sama sekali. Ia malah menghadapi tanpa rasa takut sedikit pun. Mereka yang kesal dengan keberanian Verti langsung keluar dari mobil lengkap dengan senjata tajam dan langsung mengejar Verti untuk membunuhnya. Tapi bukan takut, malah Verti langsung menghadapi mereka semua hingga mereka yang merasa takut berlari menghindari serangan yang diberikan oleh Verti. Dengan penuh kemarahan, Verti mengejar mereka semua hingga mereka tertangkap dan langsung menghajar mereka satu persatu. Setelah mengalahkan mereka, Verti bukan mengampuni mereka,
malah langsung membunuh mereka dengan menebaskan tubuh mereka menggunakan pedang yang mereka bawa hingga mereka tewas bersimbah darah. Inspektur yang mendapat laporan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Verti langsung menangkap Verti. Semua kakak Verti mendatangi kantor polisi, merasa sedih mendengar adik laki-laki mereka harus masuk penjara. Verti yang masih berada di tempat kejadian tiba-tiba diserang oleh seorang anak buah Devina dengan membawa sebilah pedang panjang, namun tiba-tiba Ganesan muncul dan langsung menendang seorang yang berusaha menyerang Verti. Ia mengatakan sendiri pada Verti kalau ia dengan menggunakan tangannya sendiri akan membunuh Verti 16 hari setelah ini dan akan membunuh seperti Verti membunuh putranya, Devina. Verti pun dibawa ke penjara dan disidang. Dalam sidang tersebut, hakim memutuskan bahwa dia bersalah dan dia akan dihukum selama 15 hari di penjara Madurai. Namun di penjara semua anak buah Ganesan tetap berusaha membunuh Verti hingga Verti terus berusaha melindungi dirinya agar tetap selamat. Kakak ipar Verti berusaha menemui Ganesan, memintanya mencabut tuntutannya dan membebaskan Verti dari dalam penjara. Ia mengatakan keluarganya sangat kehilangan Verti selama ia di penjara. Tapi bukan belas kasih dan pembebasan yang didapatkan oleh kakak ipar Verti, ia malah dengan kejam dibunuh oleh Ganesan dan mayatnya diletakkan begitu saja di depan rumah keluarga besar Verti. Kakak perempuan Verti yang melihat tubuh salah satu kakak ipar mereka menjerit sedih ketika mendapatinya telah meninggal dunia. Hingga semua kakak Verti memutuskan untuk menemui Ganesa untuk meminta maaf pada Ganesa dan menghentikan permusuhan ini. Tapi Ganesan sama sekali tidak menghiraukannya dan meminta mereka meninggalkan kediamannya. Mereka pun pergi dari rumah Ganesan, tapi mereka terkejut melihat Verti telah bebas dan tengah menanti kedatangan mereka untuk membuka pintu. Semua kakak Verti meminta Verti untuk lebih hati-hati dalam menghadapi Ganesan, karena ia berniat membunuh Verti, bahkan mereka meminta Verti untuk meninggalkan Madurai. Verti pun menurutinya. Bersama Madu, ia meninggalkan Madurai. Hingga semua anak buah Ganesa terus mencari Verti dimanapun. Ganesa menculik semua keponakan Verti dan kakak iparnya, lalu ia pun mengabari Peci tentang kabar ini, hingga mereka merasa khawatir. Ganesa kemudian menggunakan telepon kakak ipar Verti untuk menghubungi Verti dan meminta Verti membuka WA karena Ganesan mengirimkan sebuah video. Verti membuka aplikasi WhatsApp-nya dan membuka video dari Ganesan. Dalam video itu, tampak Peci kakak wanitanya tengah dikejar-kejar oleh anak buah Ganesan menggunakan pedang panjang di tengah pasar hingga ia tersungkur. Kakak ipar Verti meminta mereka melepaskan istrinya Peci. Namun dari arah belakang, Ganesan malah membunuh suami Peci dengan kejam menggunakan pedang panjang hingga ia tewas. Melihat suaminya telah tewas, Peci menangis sedih di atas jasad suaminya. Tapi bukan merasa kasihan dan berbelas kasih, Ganesa malah menebaskan pedangnya juga ke tubuh Peci hingga ia pun tewas. Verti meletakkan handphonenya dan memutuskan kembali ke Madurai, menghadiri upacara kremasi yang dilakukan oleh keluarga besarnya. Semua keluarga besarnya sangat kehilangan kedua anak mereka. Semua orang menangis sedih saat upacara kremasi digelar. Verti yang datang ke upacara tersebut sangat merasa kehilangan, terlebih ia teringat semasa kecilnya merekalah yang mengurusi dirinya hingga ia dewasa seperti saat ini. Bahkan setelah upacara kremasi pun, mereka merasa sangat kehilangan dua sosok kakak yang mereka sayangi. Verti mendatangi proyek Ganesan dan langsung mengambil sebuah senjata tajam.
Satu persatu dari mereka ia pukul hingga mereka tewas sampai ia pun berhadapan langsung dengan Ganesan. Berkali-kali Verti terjatuh dan tersungkur menghadapi serangan Ganesa yang secara bertubi-tubi dan ia terima, namun Verti terus berusaha bangkit hingga ia berhasil menjatuhkan Ganesan. Dengan cepat Ganesan mengambil sebilah pedang yang tergeletak dan menyerang Verti. Dengan lincah, Verti bisa menghindari semua serangan Ganesan, hingga ia berhasil mengambil pedang yang dipegang oleh Ganesan dan sebaiknya menikamnya. Tapi Ganesan meminta ampun kepada Verti. Tapi semua peristiwa menyakitkan yang pernah dilakukan oleh Ganesan dan putranya melintas begitu saja di pikiran Verti, hingga tanpa ampun ia langsung memenggal kepala Ganesan dan meletakkannya ke dalam kulkas keluarganya, hingga keluarganya sangat terkejut melihat sebuah kepala teronggok di dalam kulkas. Beberapa bulan kemudian, Verti yang telah menikah dengan Madu hidup berbahagia. Kini ia menjadi saksi pernikahan keponakannya bernama Madu dan menjadi orang tua sambung bagi para keponakannya yang ditinggal mati oleh orang tua mereka. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Devaradam. Rasa kasih sayang di antara sesama saudara kandung memang tidak akan pernah luntur ya sahabat. Seorang adik rela melakukan apapun demi menyelamatkan nama baik dan juga membalaskan dendam kakaknya yang telah dijahati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai bertemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.